Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Hari ini kita masuk di tema 7. Indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. 2. Siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat adanya pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya di sini adalah anak yang sedang mendorong meja, di mana meja ini dalam posisi diam. Setelah dapat dorongan dari si anak, meja akan bergerak. Contoh kedua, seseorang yang mendorong ataupun menarik gerobak, di mana posisi gerobak yang semula diam, setelah didorong dan ditarik, gerobak akan bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, anak yang sedang menendang bola, di mana bola yang diam, posisi awal diam, setelah ditendang sama seorang anak, akan bergerak. Selanjutnya, yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Tadi, benda yang diam menjadi bergerak, sekarang benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat kita mengerem sepeda yang kita gayuh, gerakan sepeda akan melambat dan akhirnya berhenti. Seperti ini. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Saat meremas botol air mineral yang kosong. Ketika air mineral yang kosong, ketika kita remas ataupun kita injak, pasti dia akan berubah bentuk, akan peok, ya kan? Selanjutnya, di sini ada balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Balon yang sudah ditiup, dia akan dan ditekan, otomatis dia akan berubah bentuk. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, yang keempat, benda bergerak, berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding setelah ditendang, bola akan berubah arah karena adanya suatu gaya seperti ini. Ilustrasinya, setelah ditendang, bola akan menggelinding dan di mana benda yang bergerak akan berubah arah. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, seseorang mendorong mobil, anak menendang bola, ibu memotong kain. Seperti ini. Dua, gaya gravitasi bumi.
Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika melempar benda ke atas, benda tersebut akan jatuh ke tanah. Atau seorang penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Seperti ini ilustrasinya. Baiklah, selanjutnya. 3. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh, ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Nah, pulpen yang ada pegasnya itu seperti ini, pegas di dalam pulpen. Pegas yang ada di dalam pulpen seperti ini ya, kecil, seperti hmm, besi kecil yang dibentuk pegas seperti ini, dia ditaruh di dalam pulpen yang kalau kita sebut adalah pulpen cetek gitu ya. Lanjut. 4. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya di sini, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Seperti ini. Biasanya besi juga bisa ya. 5. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Lampu-lampu yang ada di rumah kalian pasti seperti ini, menyala ketika ada aliran listrik yang dilewatinya. Lanjut. 6. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contoh, mengasah pisau, gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Contohnya seperti ini. Apalagi kita ketika mengerem, ya kan, otomatis ada gesekan antara ban dan jalanan itu kelihatan sekali, sangat terasa sekali. Selanjutnya, gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan. Sebagai contoh, mengangkat, menahan, menarik, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapannya gaya otot. Nah, seperti ini. Ada dua orang yang menarik dan mendorong gerobak. Ada sapi yang menarik barang. Dan ada anak yang mendorong meja. Otomatis dalam kegiatan ini, entah hewan ataupun manusia, pasti bekerjanya menggunakan otot. Seperti itu. Jadi mereka menggunakan gaya otot. Selanjutnya, contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh dan manfaatnya. Yang pertama, membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya, bisa membentuk benda-benda menjadi guci ataupun vas bunga yang bernilai tinggi. Contoh kegiatan kedua, melipat baju. Manfaatnya, membuat baju menjadi rapi. Contoh kegiatan kedua, membuat kue. Manfaatnya, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Ada yang bentuk love, ada yang berbentuk bulat seperti itu. Lanjut ke contoh kegiatan mendorong meja. Manfaatnya, bisa memindahkan posisi meja sesuai keinginan kita. Contohnya, meja yang sekarang posisinya
eh, apa sih namanya, dibuat kotak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita mau beda lagi. Kita mau mejanya ini kita pindah di pojokan biar kelihatan estetikanya, contohnya seperti itu. Lanjut, kegiatannya menggendong tas. Manfaatnya adalah membawa tas lebih mudah. Contoh kegiatan mengayuh sepeda. Manfaatnya menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Contoh kegiatan terakhir adalah memotong kue. Manfaatnya membuat ukuran kue menjadi lebih kecil supaya mudah untuk dimakan. Gaya otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan menimbulkan cedera otot atau kram otot. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup dan Ibu mengharapkan kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini dan selalu ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu ucapkan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, baiklah, Ibu tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.